Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatayatul Halimah dari 12 MIPA 1 SMA Negeri 2 Wates akan menjelaskan tentang pembebasan Irian Barat, yaitu sebagai berikut. Pembebasan Irian Barat dilatar belakangi oleh salah satu hasil konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949, yaitu masalah Irian Barat. Terjadi perbedaan pendapat antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, tetapi ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. Selanjutnya, perjuangan membebaskan Irian Barat. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu perjuangan diplomasi, konfrontasi ekonomi dan politik, dan konfrontasi militer. Yang pertama yaitu perjuangan diplomasi, dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan perundingan langsung dengan Belanda, tetapi selalu mengalami kegagalan. Pada tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain jika usaha dalam forum PBB tidak membawa hasil. Yang kedua yaitu konfrontasi ekonomi dan politik. Oleh karena perjuangan diplomasi tidak membawa hasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan pengambilan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Adapun salah satu tindakan yang dilakukan oleh konfrontasi politik yaitu pada tanggal 8 Februari 1959 membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Front Nasional Pembebasan Irian Barat tersebut memiliki tujuan yaitu sebagai berikut. 1. Menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia. 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional. Dan yang ketiga, mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu konfrontasi militer. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, pemerintah segera mengambil tindakan untuk membebaskan Irian Barat, yaitu pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Setelah itu, untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar pada tanggal 11 Januari 1962. Yang bertugas yaitu sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan organisasi militer pembebasan Irian Barat. Yang kedua, memimpin dan mempergunakan segenap pasukan bersenjata, barisan perlawanan rakyat, ataupun potensi nasional lainnya dalam lingkungan kekuasaan untuk pembebasan Irian Barat. Kemudian yang terakhir yaitu akhir pembebasan Irian Barat. Akhir perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Tahap-tahap pengembalian Irian Barat yaitu sebagai berikut. 1. Mulai tanggal 1 Oktober 1962 kekuasaan Belanda atas Irian Barat telah berakhir. Kemudian yang kedua, mulai tanggal 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963 Irian Barat berada di bawah pengawasan pemerintah sementara PBB yang disebut NTEA. Yang ketiga yaitu secara resmi mulai tanggal 31 Desember 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Upacara serah terima dilakukan di Hollandia dan pihak Indonesia diwakili oleh Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pada tahun 1969, sesuai dengan perjanjian New York, pemerintah Republik Indonesia mengadakan penentuan pendapatan rakyat atau PEPERA. Hasilnya, Dewan Musyawarah PEPERA memutuskan tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Hasil PEPERA kemudian dibawa oleh diplomat PBB untuk dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24 dan pada tanggal 19 November 1969, sidang umum PBB mengesahkan hasil PEPERA tersebut.
Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.